Pemirsa, tepat hari ini, 3 Februari 2024, Indonesia dan Rusia merayakan 74 tahun hubungan persahabatan. Sama-sama menyelenggarakan pemilu, Presiden Putin tetap menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Siapapun presiden yang terpilih kelak. Dan simak wawancara iNews dengan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva berikut ini. Tidak hanya di Indonesia, publik Rusia kini bersiap untuk mengikuti pemilu pada 15 hingga 17 Maret mendatang. Vladimir Putin ikut bersaing sebagai petahana dari jalur independen. Ini akan menjadi pemilu pertama pasca amandemen konstitusi Rusia tahun lalu. Dan diselenggarakan saat perang Rusia-Ukraina belum selesai. Dengan peringkat persetujuan yang berkibar sekitar 80%, Putin jauh lebih populer dibandingkan ketiga kandidat utama lain. Kepada iNews, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, mengatakan Vladimir Putin telah mengumpulkan 2 juta lebih tanda tangan sebagai syarat untuk ikut maju dalam Pilpres mendatang. In our system, if you want to be an independent candidate, you have to present to the Central Election Commission 300,000 signatures. As far as I know, he collected more than 2 million. So that shows actually the overwhelming support that our people give to President Putin and his policies. Dalam kunjungannya ke Moskow tahun lalu, Jokowi menyampaikan dukungan kepada Putin yang menjalin hubungan baik dengan Indonesia sejak era Megawati Soekarno Putri. Indonesia bahkan menawarkan diri untuk memediasi sengketa Rusia dengan Ukraina, ditandai dengan kunjungan Jokowi ke Kiev menemui Presiden Volodymyr Zelensky. Jika Putin menang, dan ini banyak diramalkan banyak pihak, maka kebijakan Putin terhadap Ukraina tidak akan berubah. Duta Besar Vorobyeva menampik tudingan Putin enggan merintis jalan damai. Policies will be continued. And if you are asking me about the Ukrainian crisis and the situation there, it is clear now that without the military and financial support of the West and the big amount of defense equipment and many kind of support that the West, and I mean by the West, the United States and their allies are giving to Ukraine, this crisis would have been over a long time ago. They are just pouring oil into fire. It is clear that the so-called counter-offensive of Ukrainian army has failed. Slowly but steadily we're advancing. And the problem with the Ukrainian crisis is that we don't see any signs from Kiev that they want to engage in any kind of dialogue. Disinggung mengenai pemilu Indonesia dalam waktu dekat, Duta Besar Vorobyeva tidak menjagokan siapapun, meski mengaku mengenal baik sejumlah kandidat. Mulai dari Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang sangat dihargai Rusia karena berinisiatif menyumbangkan solusi untuk mengakhiri krisis Ukraina, juga Menko Polhukam Mahfud MD. You remember when Prabowo Subianto came out with the peace initiative last year during the Shangri-La dialogue. What was the reaction from Ukraine? No, immediately, like several minutes after, they said no. So you see, it's not a lack of parties who would like to mediate or who are proposing peace initiatives. Vorobyeva menambahkan kini Zelensky tengah mengatur inisiatif dialog damai yang disponsori Amerika Serikat dan beberapa negara barat. Namun formula perdamaian ini tidak berpijak pada kenyataan, karena Zelensky ingin mengembalikan posisi Crimea dan Donbas yang telah jatuh ke tangan Rusia kembali ke wilayah Ukraina. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Tri Julianti, iNews melaporkan.